Ngobrol sama Bang Andi Noya ini berasa diajak jalan-jalan keliling Indonesia ya. Sekarang sudah sampai di Jayapura. Nah waktu diajak oleh sang ayah untuk pindah ke Jayapura, perasaannya saat itu seperti gimana? Ada perasaan aneh karena nyaris sepanjang masa kecil saya itu kan Tidak ada tidak ya? bertemu ayah. Ya. Sekali aja ayah pernah ke Surabaya, Ah, nengok sebentar, kira-kira 3-4 hari, kemudian hilang lagi. Oke. Jadi sosok ayah buat saya itu sesuatu yang abstrak. Oke. Tiba-tiba saya harus menyusul ayah ke Jayapura pada saat usia menjelang 14 tahun. Iya. Saya cerita tentang ayah saya di buku ini juga Aha. banyak, bagaimana kami tinggal dalam satu kamar. Tapi saya bersyukur, jadi Tuhan punya rencana juga dalam hidup saya supaya detik-detik terakhir sebelum ayah saya pergi, saya menjadi akrab. Jadi kami tinggal berdua di satu kamar. Ya. Ya, kami kontrak kamar. Ayah saya bekerja sebagai tukang servis mesin tik tadi, Iya. ya. Nah, jadi siapa yang pulang lebih dulu dia harus masak. Jadi kalau tadi foto poster-poster tadi itu sebenarnya di kamar sempit tadi. Kan tadi teman-temannya bilang ya, cewek-cewek karena pakaiannya unik segala macem kayak magnet pada nempel. Tapi dikenalin ke ayah nggak pada saat itu? Kekasih-kekasih ABG itu? Ayah saya itu adalah sahabat saya. Untuk urusan pacar-pacar dia sangat terbuka. Dan dia mencoba menilai satu-satu. Oke. Dan dia memaksakan seleranya pada saya. Waktu mengutarakan cinta pada guru bahasa Inggris sempat cerita dulu nggak ke ayah? Ah, itu rahasia. Itu nggak dikasih tahu ke ayah? Nggak dikasih tahu, malu. Jadi ada saat di mana kami kelas 2 STM. Aha. Ini STM jadi udah dewasa lah ya, 17 tahun. Oke. Ini kan laki-laki semua gurunya nih. Tiba-tiba kepala sekolah membawa satu wanita dengan pakaian yang menurut kami waktu itu seksi banget. Anak STM. Dia bilang, anak-anak kalian sekarang punya guru bahasa Inggris baru. Oh, Karena selama ini nggak punya guru bahasa Inggris. oke. Guru bahasa Inggris baru, wah heboh nggak keruan. Semua bilang, Bu, how are you? I love you. Pokoknya gitu-gitu. Bang Andi disir Iya. langsung? Saya ketua kelas, Jaim. Oh. Saya bilang, teman-teman tenang. Oh. Nggak ada yang mau dengar karena mereka tahu gejolak hati saya juga. Dari main-main, saya mulai jatuh hati sama guru saya ini. Satu hari kami piknik ke satu pulau. Saya udah bertekad betul. Saya bilang, inilah kesempatan saya menyatakan cinta saya. Di pulau. Karena ada tanda-tanda dia juga Masa? suka sama, oh jelas tanda-tandanya. Tapi kan sorry Bang, kan kalau guru kan kalau guru kan harus baik ke semua murid, harus perhatian kalau Tapi bicara. gini deh, mana Apa ada guru yang kalau begitu selesai, dia kembali ke kelasnya, Andi tolong bawakan buku ibu, aku yang nganterin. Andi ini, Bu, saya Bu. Enggak, Andi. Nah, Andi terus. Kan Ini itu ketua tanda-tanda kelas. kuat, ini sinyalnya kuat. Dan saya menangkap sinyal itu dengan baik. Saya bilang, pasti dia suka juga sama saya. Nah, jadi, ke pulau lah kami. Oke. Sampai di pulau, ketika saya pegang tangan guru saya, Hah? Asli? Pegang aja gitu? adegannya gini, kita tirukan. Kan jalan nih, ini pantai nih, air laut di sana. Oke. Kita jalan bersama-sama dulu. Terus, aku pegang. Tanpa kata-kata ini. Jangan kaku gitu dong. Aku sungkan. Enggak, karena ibu Oke. guru ini kan harusnya suka sama aku juga. Perlihatkan kesukaanmu. Penonton tenang dulu. Aku cuma ingin sampaikan ini dari perempuan ABG Iya, ya. Yang mungkin pada waktu itu gurunya seusia aku atau mungkin lebih muda. Tertunduk malu dan tertunduk itu ada sedikit berbeda. Ini kan Ya. dari sudut pandang saya, boleh iya, dong. Iya benar. Oke, Iya. nanti kita baca aja ya. Iya. Nah tadi kita bicara soal ayah juga. Boleh cerita nggak Bang Andi tentang detik-detik mendekati meninggalnya sang ayah? Di buku itu memang saya menyatakan penyesalan yang dalam ya. Kenapa penyesalan yang dalam? Karena ayah saya meninggal mendadak, itu pertama. Ketika dia meninggal, kami sedang bersih tegang.
Ayah saya lagi marah sama saya lagi marah sama dia. Ayah saya ini orangnya sangat demokratis. Ayah saya nggak pernah melarang. Apapun saya lakukan, dia mendukung. Kami sangat terbuka. Tapi malam itu saya hendak menonton sarung tinju emas. Saya penggemar olahraga tinju. Dan saya dapat tiket dari kenalan ayah saya, satu tiket dan tiket itu di ringside, artinya paling depan. Ini sebuah prestis buat saya, bisa mendapatkan tempat duduk. Dan saya jauh-jauh hari udah bilang sama ayah dan ibu saya akan menonton pertandingan tinju itu. Pada hari di mana saya betul-betul mau berangkat, ayah saya bilang nggak boleh pergi. Kamu temenin ibumu. Saya marah sekali, saya bilang apa-apaan, ini saya mau nonton tinju. Dia bilang jangan, ibumu sendirian. Akhirnya saya berantem, saya lapor ke ibu saya bilang saya nggak mau ini, saya akan tetap pergi, saya bilang gitu. Terus akhirnya ibu saya berunding sama ayah saya, udahlah biarkan dia pergi, ini anak laki-laki nonton tinju udah biarin aja. Enggak, dia tetap harus tinggal. Terus akhirnya ayah saya bilang, sudah, kamu kalau mau pergi aja. Baru beberapa langkah saya jalan, tiba-tiba ibu saya teriak, papi tolong. Saya kaget, saya lari, saya masuk, saya lihat ayah saya sudah tersungkur Ayah saya sudah tersungkur di lantai, matanya melihat ke atas gini, saya pegang, saya buka gaspernya gitu ya, ikat pinggangnya saya buka, saya coba bantu pernapasan apa segala macam. Dan ketika saya peluk dia, ayah saya sudah nggak bernafas, dia hanya melihat saya dengan pandangan lanar kemudian hilang. Kalau tahu bahwa ayah saya hari itu mau meninggal, saya nggak akan melawan dia. Ayah yang paling saya cintai, ayah yang paling baik sama saya, hari itu meninggal dan saya lagi berantem sama dia. Jadi itu penyesalan saya yang susah untuk ditebus sampai hari ini. Setelah saya dewasa seperti ini, baru saya menyadari banyak sekali nilai-nilai ayah saya yang sampai saat ini membuat saya bisa seperti sekarang. Banyak sekali ajaran-ajaran dia, sikap demokratis terhadap anak-anak. Sampai hari ini anak-anak saya perlakukan sebagai sahabat, sebagai teman. Karena saya meniru dari ayah saya, tidak otoriter, tidak mendikte anak-anaknya. Anak-anak boleh bicara apa, bahkan boleh berbeda pandang dengan orang tua. Itu pelajaran yang berharga dari dia. Kemudian menikmati hidup. Hidupnya susah terus ayah saya. Tapi kalau Anda ketemu ayah saya, orangnya ceria, penggembira, menyenangkan, disukai banyak orang. Jadi nilai-nilai itu saya tiru sekarang itu, bahwa hidup ini indah, menikmati. Kesusahan itu pada dasarnya ada akhirnya. Kesusahan itu tidak harus diratapi. Dan saya selalu katakan kepada keluarga saya, nikmati hidup. Hidup ini singkat, jadi jangan dibuat lebih susah lagi. Mbak, boleh nggak kalau gaji pertama saya traktir nonton? Tahu apa reaksi dia? Apa? Kamu anak kecil mau ngajak aku nonton? Wow, oke, gitu.